Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Semoga kita semua selalu bahagia, selalu diberikan keberkahan dimanapun kita berada, dan selalu dilancarkan segala urusan kita ya teman-teman. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah hari ini aku bisa share video baru lagi. Video kali ini adalah salah satu request dari salah satu subscriber aku di YouTube yang komen. Nanti akan aku sematkan di layar ya teman-teman. Seperti yang teman-teman lihat di judul, beliau meminta tolong untuk dibuatkan alokasinya untuk gaji mingguan sebesar 540.000 per minggunya ya. Sebelumnya di sini aku mau disclaimer dulu kalau di sini aku hanya sekedar sharing aja, sekedar membantu aja kalau memang aku bisa, dan tidak ada maksud untuk menggurui siapa yang lebih pintar atau siapa yang lebih jago dalam hal budgetingnya. Itu nggak ada sama sekali seperti itu ya teman-teman. Karena di sini aku hanya seorang ibu rumah tangga biasa aja yang belajar mengatur keuangan rumah tanggaku agar lebih baik lagi ya. Semoga teman-teman bisa mengambil sisi positifnya dari yang aku share di dalam video ini ya. Dan mohon maaf banget karena banyak banget permintaan yang masuk, entah itu di kolom komentar YouTube, bahkan di DM Instagram juga banyak banget yang minta tolong untuk dibuatkan alokasi budgetingnya. Dan aku tuh bukannya gak mau membuatkan ya teman-teman, karena keterbatasan waktu. Aku juga di rumah ada kegiatan lain, yaitu tanggung jawab aku sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri. Jadi harap dimaklumi ya teman-teman. Di saat aku balas komentar teman-teman dengan jawaban insya Allah, itu bukan berarti aku bisa bikin di dalam hitungan jam ya teman-teman. Jadi mohon banget untuk teman-teman gak perlu untuk menagihnya kapan dibuatkan untuk videonya, karena aku jadi merasa punya hutang teman-teman. Pokoknya kalau misalnya memang aku sempat, aku insya Allah akan meluangkan waktu. Kalau misalnya ada beberapa permintaan teman-teman yang gak aku buatkan, teman-teman boleh scroll dulu ke bawah. Mungkin alokasi yang teman-teman minta itu sudah pernah aku buatkan di video sebelumnya ya. Karena pada dasarnya membuat budgeting dalam rumah tangga itu tentunya kita sendiri yang lebih paham ya teman-teman, bukan orang lain. Karena kita yang tahu berapa besar pendapatan kita, berapa banyak pengeluaran kita, apa saja kebutuhan kita dalam setiap bulannya. Itu pasti tentu kita yang lebih tahu daripada orang lain ya teman-teman. Namun memang seringkali banyak yang bilang sama aku bingung memulai budgetingnya itu harus mulai dari mana. Di sini akan aku kasih sedikit tips aja. Yang pertama, teman-teman bisa catat dulu pemasukan satu keluarga teman-teman. Misalnya omsetnya itu berapa. Nah, di sini akan aku contohkan dari bunda tersebut ya. Jadi bunda ini sudah memberitahu untuk pengeluarannya dan pemasukan di tiap minggunya itu sebesar 540.000. Setelah kita sudah tahu untuk pendapatan kita di tiap bulannya atau di tiap minggunya, selanjutnya kita tuliskan dulu kewajiban apa saja yang harus kita bayarkan di tiap bulannya itu ya teman-teman. Nah, di sini ada listrik, ada SPP anak, arisan, dan arisan masjid. Di sini aku buatkan sesuai dengan permintaan bunda tersebut ya teman-teman. Untuk judulnya ataupun kewajiban apa saja itu harus disesuaikan dengan kondisi keluarga teman-teman masing-masing ya. Jadi tulisan di dalam video ini jangan dijadikan patokan, apalagi nominalnya diikutin ya teman-teman. Udah pasti tidak akan sama karena setiap kebutuhan rumah tangga juga pasti akan berbeda ya teman-teman. Nah, untuk nominalnya sendiri juga ini adalah nominal yang sudah disebutkan oleh bunda tersebut. Yang pertama, listrik satu bulannya itu 150.000, SPP anak di 20.000, arisan mingguan 150.000, dan bunda itu juga ikut arisan masjid seminggunya itu 10.000. Jadi kalau ditotalkan semuanya itu ada di 330.000. Biasanya setiap aku buat alokasi seperti ini pasti akan ada aja pro kontra, yang setuju ataupun tidak setuju. Contohnya seperti listrik, pasti akan ada aja yang jawab 150.000 itu mana cukup sih untuk satu bulan, apalagi SPP anak itu 20.000, emangnya ada sekarang itu SPP anak 20.000 per bulannya.
Pasti terdengar sedikit tidak masuk akal, tapi percaya nggak percaya itu semua tergantung di setiap daerah ya teman-teman. Dari harga sandang pokok, harga iuran listrik, itu pasti setiap daerah itu beda. Setiap kota itu pasti beda, karena di sini aku percaya listrik di kampung mertua aku itu masih murah banget teman-teman. Satu bulannya itu nggak nyampe 100.000 kalau teman-teman nggak percaya. Terlepas dari pro kontra tersebut, semoga kita tetap bisa menghargai pendapat kita masing-masing ya teman-teman. Dan balik lagi, kalau kita membahas kata cukup, pasti di setiap orang rasa cukup itu akan berbeda ya teman-teman. Contoh misalnya dengan ada seseorang yang gajinya 5 juta tapi dia akan selalu merasa kekurangan, kebutuhannya juga selalu kurang. Tapi ada juga yang berpenghasilan 2 juta per bulan tapi dia merasa cukup, semua terpenuhi dan tidak punya hutang. Itu semua balik lagi gimana kita mengelola keuangan tersebut ya teman-teman. Pasti akan ada aja yang seperti itu ya di lingkungan kita. Semoga aja berapapun penghasilan kita, besar kecilnya, kita tetap bisa mensyukuri segala nikmatnya ya teman-teman. Karena kita harus juga yakin penghasilan yang kita terima saat ini itu adalah yang terbaik menurut versinya Allah. Nah, jadi balik lagi ke personal masing-masing ya tentang rasa cukup tersebut. Gaji per minggunya 540.000 itu Masya Allah cukup untuk beliau, tapi belum tentu juga cukup untuk kita. Nah, banyak juga gaji yang 5 juta cukup untuk kita tapi belum tentu juga cukup untuk orang lain. Nah, semoga bisa dipahami ya teman-teman. Sekarang aku lanjut lagi ke videonya. Jadi setelah kita menuliskan semua kewajiban, yang kedua kita lanjut untuk tuliskan kebutuhan untuk hidup ya teman-teman. Karena di sini adalah alokasi gaji mingguan dan nominalnya juga masih sesuai dengan yang beliau sebutkan ya. Yang pertama ada di belanja diapers, bensin, dan jajan anak. Beliau bilang itu masing-masing 10.000 per minggunya, dan di sini aku asumsikan belanja itu untuk belanja bahan pokok aja ya teman-teman, bukan untuk makanan hari-hari. Di sini aku buatkan untuk belanja mingguan atau untuk konsumsi makanan sehari-hari itu aku budgetkan untuk 150.000, terlepas cukup atau tidaknya. Mohon maaf kalau misalnya memang salah, bisa dikoreksi sendiri ya. Di sini aku buatkan 150.000 ya teman-teman untuk per minggunya. Jadi kalau misalnya udah dibuatkan untuk budget mingguannya, harus belanja di tiap minggu ya teman-teman. Jadi jangan belanja harian lagi karena itu udah pasti akan lebih boros. Jangan lupa walaupun penghasilan kita kecil, seberapapun penghasilan kita besar atau kecil, wajib menyisakan sedikit harta kita untuk bersedekah ya teman-teman. Di sini aku alokasikan untuk sedekah Rp5.000. Jadi kalau ditotalkan 195.000. Jadi kalau dikurangi dari omset per minggunya dengan kewajiban dan kebutuhan, yaitu sisanya ada di 525.000 ya teman-teman. Karena bunda tersebut minta ingin bisa menabung, jadi di tiap minggunya itu bunda bisa menyisihkan uang 15.000 ya. Nah, di sini bisa aku kasih contoh untuk saving di setiap minggunya, karena sisanya 15.000. Jika kalau kita kumpulkan 15.000 itu dikalikan dalam 4 minggu, bisa dikumpulkan mendapat sebanyak 60.000 ya. Nah, kalau misalnya 15.000 kita kalikan selama 12 bulan ataupun 1 tahun, itu bisa terkumpul sebanyak 180.000 ya teman-teman. Itu hanya sebagai contoh aja. Kalau misalnya memang ada rezeki lebih, itu kan bisa ditambahkan lagi, karena bunda tersebut juga kan udah ada arisan 2, itu udah termasuk ke dalam saving ya teman-teman. Jadi nggak usah nunggu tabungannya pendapatannya banyak dulu baru mau menabung ya. Dimulai dari yang kecil aja dulu ya, karena tabungan yang besar juga nggak akan dimulai kalau tidak ada yang kecil. Alhamdulillah segitu aja alokasi yang aku buatkan untuk bunda tersebut. Mohon maaf ya kalau misalnya memang ada yang tidak berkenan ataupun yang tidak sependapat. Nah, di sini akan aku tambahkan aja sedikit catatan ataupun masukan untuk semuanya, untuk diri aku sendiri, untuk bunda, ataupun untuk semua teman-teman yang sedang menonton video ini ya. Yang pertama yaitu mulai mencari penghasilan tambahan, karena mau gimana pun pasti yang namanya kehidupan kita nggak bisa selalu berada di zona nyaman ya teman-teman. Kita juga harus berkembang, apalagi mengingat semua kebutuhan pokok itu akan semakin meningkat. Jadi nggak ada salahnya kok kalau kita tuh mencoba hal baru, misalnya kita membuka usaha baru, karena sekarang itu banyak banget kok
Kalau kita memang niat, kita berjualan di rumah, dimasukin ke e-commerce kayak GoFood untuk jadi merchant gitu ya teman-teman, kayak GrabFood atau ShopeeFood. Itu nggak mesti kita untuk menyewa lapak, kita cuman butuh kayak modal banner aja. Nah, apalagi untuk ibu-ibu nih yang punya hobi masak, bisa dikembangkan melalui media tersebut ya teman-teman. Pokoknya banyak hal selagi kita mau belajar, selagi kita mau mencari tahu ya teman-teman. Yang kedua, usahakan masak setiap hari ya teman-teman. Dengan masak setiap hari itu udah pasti akan lebih hemat. Apalagi kalau misalnya dalam satu rumah itu anggotanya lebih dari 2 orang. Kita bayangkan satu porsi makanan nasi goreng itu 16.000 dikalikan 3 orang. Itu untuk satu kali makan aja. Belum lagi makan siang, makan malam. Jadi memang lebih hemat itu makan untuk masak aja ya teman-teman. Nah, diusahakan juga sebelum belanja itu kita atur dulu menunya untuk 1 minggu ke depan itu apa aja, supaya menghindari mubazir dan membeli yang tidak penting gitu loh teman-teman. Jadi sebelum belanja tuh kita udah tahu apa aja yang mau dibeli. Nah, 1 minggu ke depan tuh juga udah nggak bingung lagi untuk masak apa. Itu sering banget aku share di video food prep aku ya teman-teman. Teman-teman bisa scroll aja, videonya banyak ada di bawah. Yang ketiga itu food prep dan belanja mingguan. Karena penghasilannya mingguan, seperti yang aku bilang tadi, itu wajib banget belanjanya mingguan, jangan harian ya. Dan jangan lupa di setiap habis belanja mingguan itu kita wajib melakukan food prep. Kenapa? Supaya bahan-bahan yang kita beli itu aman dan cukup sampai 1 minggu ke depan ya teman-teman, dan gak ada kata mubazir lagi. Selanjutnya yaitu hindari ambil cicilan ataupun menghutang ya teman-teman. Jadi yuk kita bisa kok mulai sekarang. Jika ingin membeli sesuatu, kita harus nabung dulu. Kita berusaha dulu untuk menabung pelan-pelan ya. Kalau misalnya memang sudah terkumpul, baru deh kita belikan barang tersebut. Jadi semoga aja untuk sekarang dan kedepannya nanti kita tuh udah gak tergoda lagi dengan godaan-godaan Shopee Paylater ataupun Paylater gitu ya teman-teman. Selanjutnya, tidak menambah anggaran baru di setiap posnya. Maksudnya itu dalam artian karena pendapatannya juga sudah pas untuk kebutuhan yang sudah dirincikan. Jadi kalau misalnya memang mau ada option baru itu, mau gak mau juga kita harus menambah penghasilan kita ya. Yang keenam, mulailah membuat rencana finansial, yaitu salah satunya dengan budgeting. Menurut aku budgeting itu penting banget teman-teman. Jangan merasa budgeting itu cuma bisa untuk yang berpenghasilan besar ataupun yang punya gaji bulanan. Nggak seperti itu ya teman-teman. Aku tuh penghasilannya harian teman-teman. Karena aku tuh udah mulai enjoy banget ngejalanin budgeting. Jadi aku tuh udah nemu di mana titik aku ngerasa nyaman. Jadi ya udah deh, aku udah ngelanjutin budgeting tapi aku buat versi dalam bulanan. Awalnya sebelum aku buat budgeting versi bulanan ini, dulu juga aku buatnya versi mingguan ya teman-teman. Nanti kalau misalnya memang ada kesempatan, insya Allah nanti akan aku share di video selanjutnya ya. Salah satu faktor pendukung aku dalam melakukan budgeting yaitu adalah dompet disiplin ini. Tapi kalau teman-teman memang belum punya dompet ini, teman-teman bisa menggunakan amplop biasa dan dituliskan nama-nama posnya masing-masing ya. Karena dulu aku juga sebelum punya dompet ini itu masih menggunakan amplop ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman ada rezeki lebih mau beli, ini tuh murah banget kok, harganya nggak nyampe 30.000. Teman-teman bisa cek aja karena linknya udah aku sematkan di bawah ya. Kenapa bisa menjadi faktor pendukung dalam budgeting? Karena menurut aku dengan memisahkan uang tersebut sesuai dengan kebutuhan posnya masing-masing itu secara nggak langsung kayak ngerem diri kita sendiri, juga merubah mindset kita kalau memang kita nggak bisa menggunakan uang tersebut kalau memang bukan pada porsinya. Poin yang terakhir itu mulai deh konsisten menabung walaupun dengan nominal yang paling terkecil aja dulu. Salah satu contohnya dengan uang lembaran 2.000, 5.000, 10.000, bahkan 20.000 ya teman-teman. Gak usah malu kalau kita tuh mau menabung dengan nominal 2.000. Coba deh kita lihat banyak banget konten kreator tuh yang berhasil untuk belanja perintilan dapur, membeli untuk kebutuhan mereka yang mereka inginkan, mulai menabung dari nominal 2.000 dulu. Nah, untuk teman-teman yang belum pernah coba, dicoba aja dulu. Mungkin kalau sebelumnya sering banget gagal menabung, coba deh dibuat cara menabungnya tuh lebih asik seperti yang aku lakuin sekarang. Bisa teman-teman bikin pola seperti ini, dituliskan nomor-nomornya dengan angka 2.000 atau nominal sesuai yang teman-teman inginkan. Nggak usah pakai stiker beli kayak aku gini, teman-teman bisa tulis aja di kertas biasa dan ditempelin di buku ataupun di toples apapun
yang bisa dipakai di rumah ya teman-teman. Pokoknya nggak usah beli, pakai aja yang bisa dimanfaatin di rumah ya. Dan cara menabung seperti ini tuh sebenarnya relate banget untuk seorang ibu rumah tangga yang penghasilannya itu cuman ngarepin tabungan dari sisa uang belanja aja ya. Pokoknya kalian coba aja dulu di rumah, dan jangan lupa untuk tetap doa dan berusaha ya teman-teman. Yang penting kalau ngerasa pernah gagal dalam budgeting, gak usah takut gagal, dicoba dulu aja lagi ya. Alhamdulillah segini aja video kali ini. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangannya di dalam video ini, dan maaf kalau ada salah pengucapan kalimat dan kata. Semoga aja bisa bermanfaat untuk bunda tersebut dan teman-teman lainnya ya. Ambil aja sisi positif dalam video yang aku share. Kalau yang jelek-jeleknya nggak usah ditiru ya teman-teman. Karena di sini kita sifatnya hanya sharing, bukan saling menggurui ya. Jangan lupa kalau teman-teman suka dengan video ini, bantu aku dengan cara like, comment, and share. Aktifin juga notifikasi loncengnya ya, supaya kita ketemu lagi di video selanjutnya. Subscribe dulu channel YouTube aku ya teman-teman, dan follow aku di Instagram, linknya ada di bawah. Semoga bisa diambil sedikit manfaatnya ya dari video aku yang sederhana ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.